Halo, gue Panca dan gue mau sharing pengalaman gue waktu bikin SIM C di Polres, bentar, gue lupa namanya. Di Polresta Bogor Kota, Mako Kedung Halang. Jadi gini, waktu semalam itu gue coba iseng, gue bikin daftar kegiatan yang mungkin bakal gue lakuin hari ini, dan ternyata dapetnya bikin SIM. Ya udah kan, paginya setelah gue bangun tidur, gue coba buka website cara daftar SIM Bogor dan muncullah website daftar simbogor.com kalau nggak salah. Nah itu kita masukin data diri kayak nick dan sebagainya dan dapat nomor kayak semacam nomor antrian kayak kita udah bikin janji gitu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 24 dan jam 9 kayak gitu. Setelah gue datang ke sana ke Polresta Kedung Halang, ternyata online nggak berlaku bre di sana. Jadi buat warga Bogor yang mau bikin SIM secara online itu bisanya yang di kabupaten atau metro katanya tuh gitu, yang di Cibinong tuh. Bisanya di sana. Kalau yang di Kedung Halang itu masih manual. Jadi kalian tinggal datang aja ke sana, fotokopi KTP, gua saranin bawa 4 lembar fotokopinya. Terus untuk surat kesehatan kalian urusnya di sana ya. Jadi di sana nanti bakal diarahin ke klinik yang ada di belakang Polrestanya, ada di dalam gang gitu. Dan itu bayarnya 50.000, lumayan pricey sih. Terus setelah itu kalian nggak perlu bawa apa-apa lagi ya, cuma itu aja. Cukup bawa diri, bawa 4 lembar fotokopi KTP, terus nanti ke surat sakit sama bawa uang buat surat sakit ini. Nah setelah itu kalian nanti juga bakal beli map atau kalian bisa bawa map sendiri sih dari rumah, pokoknya warna biru kayak gini, oke? Nah nanti si surat kesehatannya itu bakal kayak gini dan dicetrek di hektar sama KTP kalian yang ada tulisan 120/80, pokoknya ini tekanan darah kalau nggak salah ya. Terus nanti ditanya juga tinggi kalian berapa, berat badan kalian berapa, bisa dicek di sana juga, jadi santai aja. Terus golongan darah, sama kalian mau dipakai buat apa nih si surat kesehatannya, SIM A kah, SIM B kah, SIM C, kalau gue kan SIM C. Nah setelah itu, setelah kalian bikin surat kesehatan, terus KTP juga udah ada, map udah ada, barulah kalian ke si Polrestanya. Kalian masuk tuh, tinggal masuk aja lurus terus, masuk lurus. Nanti ada semacam, pokoknya mentok belok kiri ada tempat masuk, ada gang, bukan gang sih, kayak ya jalan masuknya lawang, pintu, nggak pakai pintu tapi ya lawang lah. Kalian tinggal masuk aja terus belok kiri. Pokoknya di ini tuh kayak kalian pernah ke Dufan atau tempat bermain gitu gak? Jadi ya semacam gitulah, semacam tempat masuknya tuh kayak gitu, kayak di Dufan. Kalian tinggal masuk. Kalau misalnya kalian ragu atau bingung ya tinggal tanya aja, di situ ada yang jaga, kok ada polisi yang selalu ngingetin kita buat cuci tangan sebelum masuknya. Terus setelah itu kalian belok kiri ke loket 1. Loket 1 itu untuk pendaftaran. Kalian tinggal kasih aja benda ini, tinggal kalian kasih, kalian bilang mau bikin SIM C, misalnya mau bikin SIM C, terus nanti kalian disuruh tunggu, duduk, jangan berdiri di depan loket karena ngalangin. Kalian duduk, tunggu dipanggil. Setelah dipanggil itu biasanya bakal langsung ke ruang 2, bukan loket sih, pokoknya ke ruangan kedua lah. Ada tulisannya kok di bagian atas itu, ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 dan seterusnya. Kalian masuk ke ruangan 2 dan di situ bakal diregistrasi dulu. Kalau nggak salah namanya ruang registrasi. Buat dapetin bukan bon sih. Apa sih namanya? Pokoknya kertas registrasi yang ini nih, yang ada barcode-nya. Di situ tuh ada nomor registrasinya, ada tujuan kalian apa, dan ada juga nomor KTP atau NIK. Dan nama kalian tentunya. Setelah dari registrasi, itu kalian diproses lagi ke ruangan ketiga untuk foto. Nah di foto itu gue gak tahu di foto berapa kali, tapi gue juga gak tahu kapan dia ngefotonya, soalnya cuma disuruh ngeliat kamera, tahu-tahu udah beres. Jadi pastikan muka kalian bener, oke? Selain di foto juga di scan 4 jari, kelingking, jari manis, jari tengah dan telunjuk, lalu kita tanda tangan digital. Setelah udah beres itu, kita diarahin buat ke lapangan ke depan tuh, kita praktek dulu. Nah di lapangan praktek tadi itu gue pakai motor Vino kalau nggak salah. Tarikan gasnya emang apa ya, nggak enak banget sih sejujurnya. Tapi ya
ya udahlah, adanya itu kan. Terus dapat kabar juga ternyata dari yang ini ya, dari tadi kesempet ketemu sama orang di sana. Dia bilang dia tahun lalu tuh pakai motor dia sendiri buat tesnya. Jadi kemungkinan bisa pakai motor sendiri. Tapi tadi gue gak nanya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, langsung tanya aja ke Pak Polnya. Boleh pakai motor sendiri atau enggak. Selain motor Vino ada juga motor Gigi, tapi gue gak tahu itu motor apa. Gak hafal juga. Nah, jadi gue tadi pakai motor Vino. Untuk jarak itunya, tadi gue sempat ukur buat latihan lagi nanti. Gue sempat ukur itu sekitar 3 langkah kaki gue. Dibilang lebar ya kagok sih buat zigzag. Bukan kagok sih, emang guanya aja gitu yang belum kompeten, yang belum mahir. Ya banyak orang yang bilang kalau itu dipersulit. Ya gue setuju sih, emang ya dipersulit. Tapi kalau menurut gue, menurut pandangan gue, dipersulit ya karena memang harus dibuat sulit. Kan ujian kan, praktek latih apa sih namanya, uji coba, bukan uji coba ya, kita diuji lah pokoknya. Ya diuji dengan kondisi terburuk, dengan rintangan yang cukup sulit gitu. Kondisi terburuk kayak motornya yang nggak enak dibawanya, terus bannya yang licin, dan jarak antara patoknya itu nggak terlalu lebar. Itu jadi kesulitan dan ya kesusahan sendirilah. Cuma kalau misalnya disetarakan dengan kehidupan nyatanya, anggapannya itu ujian buat ngebuktiin kalau kita misal nanti dalam kondisi terburuk, entah kitanya atau motornya, terus jalanannya, itu kita mampu buat ngebawanya. Mungkin kayak gitu dalam pikiran gue sih. Berarti emang guanya yang belum mampu, makanya gue dicap tidak lulus praktek di atas kanan sini tuh. Dan dia tulis tanggal 24/08/21. Terus kata bapaknya, kita nanti kamu datang ke sini minggu depan ya, pagi ya, jam 9. Oke Pak, siap. Ya udah, nanti minggu depan tanggal 31 gue bakal kesana lagi buat coba lagi. Tapi selama 7 hari ini mungkin gue bakal latihan. Ya latihan apa aja lah, yang penting gue ada prepare lah. Untuk hasilnya bakal kayak gimana ya itu urusan belakangan. Yang penting gue prepare dulu, dan ya semoga secepatnya gue bisa lulus. Ini baru tahap pertama ujinya ya, baru praktek doang gitu, belum uji teori, dan gue gak tahu tahapannya apa lagi. Nanti mungkin kita bahas untuk di sharing. Oke, itu aja lah. Gue udah share tata caranya, lokasinya di mana, apa lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, sama ini gue ada pengalaman baru sih di sini. Jadi begitu gue nyampe sana, gue kan parkir ya, gue parkir di depan makonya, deket fotokopian. Soalnya gue kira gue bakal perlu pulpen, jadi gue beli pulpen dulu sekalian parkir. Nah, si abang parkirnya ini nawarin, "Mas, mau bikin SIM?" "Iya." "Mau sama saya aja gak? Dipercepat, tinggal foto." Ya wajar sih emang, ya udah bukan rahasia publik lah, ya udah umum. Terus setelah itu pas lagi bikin surat kesehatan pun sama. Masuk ke gang, ada warga, "Mas, mau bikin nih, mau dipercepat gak?" "Map udah ada, map." Nah waktu itu saya belum ada map, dan saya beli di sana seharga 3.000. "Mau dipercepat gak, bla bla bla?" "Gak mas." Terus bahkan pas registrasi di ruangan kedua, itu ada juga yang bukan nawarin sih, cuma nanyain, "Ini kamu praktek atau komprehensi?" Ya pokoknya nanti deh ditulis aja. Terus di ruangan ketiga, di ruangan foto, itu ditawarinnya lebih kenceng lagi. "Yakin lulus?" "Yakin Pak. Kalau kamu dia bilang, "Ya udah coba dulu aja. Kalau misalnya gagal, nanti kamu cari saya aja." Terus dia tunjukin namanya dengan sangat percaya diri dan yakin, "Kamu cari saya aja, nanti saya bantu bla bla bla." Ternyata dari luar sampai dalam ya nawarin semua. Tapi ya gue lebih pilih jalan fight lah untuk saat ini. Entah ini bakal jadinya kapan, soalnya sepanjang ditawarin itu kita selalu ditakut-takutin kayak kalau nyoba praktik mah mau nyampe setahun juga gak akan lulus, bla bla bla.
Jadi kayak gitulah. Terus ditambah ini, sebelum gue nyoba ini, sebelum gue research tentang cara bikin SIM, gue tuh sering ditakut-takutin sama kalau misalnya kalian bikin SIM mendingan nembak aja. Sama kata-kata itu. Kenapa? Karena ada lanjutannya. Kalau kalian mau bikin SIM mendingan nembak aja daripada kalian bikin manual, nyoba gagal terus bayar lagi, ternyata enggak. Jadi gue masih belum bayar sama sekali, cuma bayar surat surat keterangan sehat, bayar map, sama bayar parkir. Buat bayar uji praktek registrasi dan lainnya itu belum. Kayaknya sih itu setelah kita udah lulus dan setelah si SIM-nya mau dicetak, baru kayaknya kita bayar deh. Jadi ketakutan gue yang tentang hal itu, tentang bakal bayar lagi yang mana ya gue mikirnya kan bayar SIM, bikin SIM 120.000. Terus kalau misalnya gagal, bayar lagi 120.000. Gagal lagi, bayar lagi. Itu kan bakal tekor banget ya. Mendingan langsung nembak aja kan, GoPay atau berapa. Ternyata itu salah. Jadi ya gue makin semangat sih. Semoga semangat ini gak padam. Ya udah kepanjangan juga kayaknya. Udah 12 menitan. Kalau gitu saya Sunandar. Siapa sih nama gue? Oh ya, gue Panca. Sampai jumpa. Bukan sampai jumpa. Gue Panca. Dah.